Ya, assalamualaikum Scorpio. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian ini khusus tentang hubungan asmara, dan saya ambil tema tentang dia yang akan berkomitmen atau akan menikah dengan Scorpio gitu ya, yang akan menikahi Scorpio gitulah ya, kalau misalkan dia seorang laki-laki gitu. Oke, dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak karena banyak energi yang ketarik di sini gitu kan ya. Itu nanti akan di sini nanti akan saya readingkan tentang energinya dia, kemudian karakternya dan zodiaknya gitu. Oke, langsung kita readingkan aja. Dia atau seseorang yang akan berkomitmen dengan Scorpio atau akan menikah dengan Scorpio di sini adalah soulmate ya. Hubungan kalian ini hubungan soulmate ya, hubungan pertemanan gitu. Pertemanan mungkin teman SMA ya, teman sekolah mungkin ya, sekolah entah itu SD, SMP atau SMA atau mungkin teman kuliah gitu ya. Itu atau mungkin teman di karir kalian, tempat karir kalian bisa juga ya. Itu dan kemudian menjalin hubungan menjadi kekasih gitu ya. Itu atau mungkin di sini kalau misalkan kalian berproses hanya sebagai teman aja ya, dia ini adalah teman kalian. Kalau misalkan si dianya ini sudah menjadi kekasih Scorpio ya, saat ini adalah istilahnya yang menjadi kekasihnya Scorpio gitu, yang akan menjadi suami atau istri nantinya gitu kan ya, seperti itu. Jadi di hubungan ini seseorang ini adalah temannya Scorpio atau mungkin kekasihnya Scorpio gitu ya. Itu atau mungkin dari teman kemudian prosesnya menjadi kekasih bisa juga ya. Itu yang pasti di sini si dianya ini adalah seseorang yang sudah dikenal Scorpio selama ini gitu ya. Itu teman di sini kalau misalkan bukan teman sekolah atau teman karir ya, otomatis mungkin teman dari sosmed bisa juga ya, kalian pertemanan di sosmed gitu, dan kalian menjalin hubungan asmara mungkin seperti itu ya, bisa saja. Yang pasti di sini energi untuk seseorang yang akan berkomitmen atau akan menikah dengan Scorpio adalah seorang temennya si Scorpio gitu. Jadi seseorang yang sudah dikenal Scorpio sebelumnya gitu ya. Itu dan di sini ada finance and career, dia saat ini lagi berfokus ke keuangan dan karirnya dia gitu ya. Dan ada keep an open mind. Si dianya ini seseorang yang open minded ya, orang yang terbuka dalam berpikir atau cara berpikirnya gitu, lebih dewasa, lebih bijak mungkin dari si Scorpio gitu ya, lebih luas dalam berpikir, lebih bijak gitu ya, dan mengambil suatu keputusan itu dengan tidak mengambil keputusan itu tidak sembarangan gitu ya, orangnya seperti itu sih. Dan di sini seseorang ini apa ya, kayak lagi menjalani proses kehidupan dia sendiri gitu ya, itu dengan energi pendewasaan diri untuk dianya gitu. Pendewasaan diri atau pengalaman yang luas ini dari si dianya ini diperoleh dari proses hidup si dianya gitu ya, sehingga menjadi seseorang yang lebih dewasa, lebih bijak gitu ya, lebih mengambil keputusan juga lebih tepat harus seperti apa gitu. Orangnya seperti itu sih, open minded ya gitu. Dan di sini ada easy for you to love, dia seseorang yang memberikan rasa aman nyaman ke Scorpio gitu, atau Scorpio merasa aman nyaman dengan si dianya gitu ya. Itu
Jadi kayak seperti dia ngerasa bahwa dengan Scorpio ini ngerasa hubungan yang aman-aman saja, nyaman-nyaman saja gitu ya, orangnya seperti itu. Tenang orangnya kalau saya lihatnya. Orangnya tenang, orangnya nyaman, aman dalam hubungan kalian. Otomatis kalau energi aman nyaman ini si dianya masih sendiri gitu ya. Itu jadi masih sama-sama single kalau saya lihatnya ya di kalian ini gitu. Dan dia ngerasa bahwa dengan Scorpio hubungan ini hubungan yang aman nyaman aja gitu. Dan di sini ada heart to heart conversation. Dia seseorang yang jujur, terbuka, apa adanya orangnya nih kalau saya lihatnya ya seperti itu. Dan berbicara dari hati ke hati gitu, kayak istilahnya menggunakan perasaan kalau misalkan berbicara dengan si Scorpio gitu ya itu. Dan di sini lebih ke dia akan mengatakan apa yang ada dalam hatinya dia gitu ya, jujur terbuka, untuk mungkin mengatakan tentang hal ke depannya di hubungan kalian akan seperti apa gitu ya. Yang pasti di hubungan kalian ini orangnya yang terbuka ya, jujur apa adanya gitu. Kayak istilahnya kalau misalkan mau berkomitmen ya oke, dia bicarakan itu dari hati ke hati gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan mau adanya pernikahannya otomatis dibicarakan dulu secara jujur terbuka gitu ya. Itu kalau misalkan si dianya mengatakan tentang adanya untuk memberikan energi pernikahan gitu, apakah si Scorpio bisa menerima dia atau enggak. Nah seperti itu ya, istilahnya ya saling jujur lah ya kalau saya lihatnya, saling jujur terbuka satu sama lain gitu. Itu sih ke Scorpio memberikan energi seperti itu ya, seseorang yang akan berkomitmen ke Scorpio. Kalau misalkan di sini kalian belum siap adanya pernikahannya, otomatis ini komitmen untuk keseriusan ke depannya gitu ya dalam hubungan. Kalau misalkan kalian sudah siap untuk adanya pernikahannya, otomatis di sini dia akan menikah dengan Scorpio. Kalau dia laki-laki ya akan menikahi Scorpio, kalau dia perempuan ya akan mengikuti keinginan Scorpio untuk menikah dan berkomitmen di situ kan gitu ya, seperti itu. Dan ini energi seseorang yang akan berkomitmen atau akan menikah dengan Scorpio gitu. Kemudian di sini ada Nine of Wands. Ya, dia banyak planning ya, tetapi satu persatu dia realisasikan gitu ya. Itu orangnya seperti itu. Dan kalau misalkan ada permasalahan itu dia tarik sendiri dulu, kayak introspeksi dulu, harus seperti apa cara penyelesaian dalam permasalahan tersebut gitu ya. Untuk menyelesaikan permasalahan itu kayak mengevaluasi dulu gitu untuk dianya sendiri dulu, baru kemudian permasalahan itu diungkapkan secara terbuka, secara jujur ke Scorpio gitu. Orangnya seperti itu sih. Kayak istilahnya kalau ada permasalahan itu dia menarik diri dulu, baru setelah mendapatkan jalan keluarnya baru dia mengatakan tentang bagaimana cara penyelesaiannya gitu. Orangnya seperti itu. Dan di sini ada Four of Wands. Dia seseorang yang stabil gitu ya, stabil dari segi apapun itu ya untuk si dianya gitu. Ada kestabilan di sini untuk si dianya dan suka akan kestabilan. Jadi kalau misalkan hubungan dengan Scorpio ya dia menginginkan untuk stabil gitu ya, enggak misalkan ada permasalahan juga diselesaikan bareng-bareng, otomatis kan menstabilkan energi juga kan gitu ya, menstabilkan perasaan juga kan gitu. Dan di sini si dianya seseorang yang Queen of Swords ya, orang yang cerdas gitu, cerdas dan pinter kalau saya lihatnya ya itu.
Ya, cerdas di sini otomatis di dalam kehidupan dia ya, kecerdasan dan kepintaran itu beda gitu ya. Kalau, seorang yang pintar itu pintar dari formalitas gitu, pintar dari cara, dia belajar dulu gitu ya, pintar di sekolah, pintar di kampus gitu kan ya, seperti itu. Seorang yang pintar itu secara formalitasnya yang dia pelajari gitu, tapi kalau cerdas, dia dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu lebih ke berpikir luas gitu ya, berpengalaman luas, lebih ke apa ya, istilahnya kebermanfaatannya atau penyelesaian permasalahannya itu secara, eee, cara pandang yang berbeda atau istilahnya secara luas. Istilahnya intinya gini, kayak kalau ada masalah nih, nggak hanya satu saja sebagai jawaban, tetapi kayak dia memberikan solusi yang lainnya juga gitu ya, orangnya seperti itu. Dan kayak, ya cerdas di sini dalam mengambil suatu karena dia, dalam berproses di kehidupan dia ini kan otomatis lebih lebih luas karena semua proses kehidupan dianya lebih diserap ilmunya, diserap, pengalamannya gitu ya. Makanya dia dalam menyelesaikan permasalahan juga lebih luas dalam berpikir, lebih cerdas gitulah ya, cerdas itu semoga kalian tahu gitu ya, itu. Jadi istilahnya, cerdas untuk menyelesaikan suatu permasalahan dari berbagai aspek kehidupan, gitulah ya. Tapi kalau pinter kan secara formalitas ya, melewati sekolah, belajar kan gitu ya, kuliah gitu. Itu dan, dia kalau saya lihatnya karena di sini sudah menjadi queen, otomatis, dianya ini seseorang yang mempunyai kriteria itu juga gitu ya, mempunyai kecerdasan dan kepintaran dalam formalitas gitu. Ya itu mungkin dia seorang perempuan kali ya, gitu. Atau, kalau enggak ya otomatis, ini hanya energinya aja, energi feminin aja gitu. Kalau misalkan dia seorang laki-laki ya otomatis mempunyai energi feminin juga, energi kelembutan dalam perasaan juga gitu ya, itu. Tetapi tegas juga gitu ya, itu. Dan di sini ada the world ya, di proses perputaran semesta ini, dia seseorang yang pintar berkomunikasi. Kemudian, seseorang yang sabar gitu ya, karena ada lion juga ya di sini. Seseorang yang sabar yang, kalau misalkan dia dia ini orang yang sabar ya, kalau misalkan nggak diganggu dia akan memberikan energi kenyamanan. Tapi kalau diganggu atau disakitin gitu ya, itu dia lebih ke menyerang gitu ya, lebih ke menyerang gitu. Kalau istilahnya gini, kalau dia dimulai ya, dia akan lebih parah untuk misalkan, adanya kemarahan atau, atau apa ya, ya kemarahan ya itu. Tetapi kalau dia nggak dimulai duluan, dia juga justru malah memberikan energi ketenangan gitu ya. Karena singa ya tahu kan ya, energi singa itu kan, seseorang yang confident, seseorang yang percaya diri gitu ya. Itu, seolah sombong tetapi dianya bukan sombong, istilahnya memang ad adanya dia ya seperti itu, dengan singa tersebut ya memang mempunyai kekuatan diri gitu. Itu sih, singa itu kalau nggak diganggu kan otomatis nyantai, duduk, tenang, jalan juga pelan kan gitu ya. Tapi kalau sudah diserang, orang yang akan menyerang itu yang akan menjadi mangsanya dia kan gitu. Ya itu orangnya seperti itu. Orang sabar itu sebenarnya, lebih bahaya gitu ya, daripada yang lain gitu ya, itu. Tetapi di sini lebih kayak bisa mengevaluasi gitu ya, dia harus menyerang atau harus tenang gitu, dia harus, istilahnya
kayak berpikir dulu untuk menyerang gitu ya. Itu kalau memang nggak perlu diperpanjang permasalahan, juga dia nggak akan memperpanjang permasalahan itu gitu. Orangnya seperti itu sih ya. Itu dengan energi lion di sini orangnya sabar, dan kemudian di sini ada apa ya, gambar kijang ya. Kijang itu kan lincah ya. Lincah, dia seseorang yang gesit. Apapun pekerjaannya dia lakukan gitu ya, sepanjang itu positif gitu kalau saya lihatnya ya. Gitu. Karena kalau kijang itu kan nggak menyerang ya, nggak menyerang. Jadi istilahnya mencarinya juga sebutuhnya dia. Kalau misalkan makanan juga sebutuhnya dia kan gitu ya. Itu, dan apapun dia lakukan gitu untuk karirnya atau pekerjaan yang lain, apapun itu dia lakukan gitu. Orangnya seperti itu. Dan di sini tadi sudah ya, pintar berkomunikasi orangnya. Si dianya ini seseorang yang cantik kalau perempuan ya. Kalau laki-laki ya tampan gitu. Dari fisiknya, fisik yang sempurna gitulah ya, seperti itu. Fisik yang nggak terlalu, istilahnya yang gimana ya, fisik yang mendekati sempurna gitulah ya. Kalau kesempurnaan kan milik Tuhan ya gitu, tetapi fisik yang mendekati kesempurnaan gitu, cantik, tampan gitu, orangnya seperti itu. Dan kalau misalkan seorang laki-laki yang sudah dewasa ya, dia seseorang yang tegas gitu, seseorang yang mungkin mempunyai badan yang apa ya, tegap gitu ya, seperti itu sih ya, orangnya seperti itu. Kalau misalkan dia badannya nggak sebesar apa yang ada di hubungan dengan kalian, seseorang ini ya dia mempunyai wajah yang tampan atau cantik gitu ya. Mungkin istilahnya dari kulitnya juga bersih gitu ya, orangnya seperti itu sih. Dan badannya juga istilahnya badannya itu semampai, kemudian nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil gitu ya, nggak terlalu kurus juga nggak terlalu gemuk gitu, orangnya seperti itu ya. Dan itu dari segi fisik ya. Dan kemudian di sini ada the wheel of the year. Ada keberuntungan di perputaran roda kehidupan di tahun ini ke depan, atau dalam 1 tahun ini ke depan, otomatis tahun 2022 ke depannya ini banyak keberuntungan di energinya dia di sini, yaitu keberuntungan di segi keuangan ya, pentakel, di segi karir keuangan, bisnis usaha, kemudian di segi perasaan dia banyak kebahagiaan gitu. Dan kemudian pemikiran juga nggak overthinking, fokus orangnya. Dan kemudian dari segi rencana atau planning itu bisa terrealisasi di sini gitu ya. Itu sih di dalam tahun ini ke depan ini ada banyak keberuntungan di energinya dia gitu, karena dia mencapai sesuatu hal di sini juga dengan logik ya, dengan logikanya dia gitu, dengan pemikiran dia gitu ya. Itu membutuhkan pemikiran yang harus dia berikan gitu ya. Itu mungkin di karir keuangan, bisnis usaha, si dianya ini mungkin memakai fisik atau memakai logik gitu ya, memakai logika gitu, memakai otak gitulah ya, seperti itu. Dan dia mendapatkan keberuntungan di sini ya, di tahun ini ke depan gitu. Dan di sini ada Queen of Pentacle. Dari pencapaian yang dia lakukan selama ini gitu ya, itu dia bisa mencapai Queen of Pentacle, dan itu yang memang dia inginkan, yang dia harapkan gitu, dengan keberuntungan ini gitu ya. Itu kemapanan di segi karir keuangan bisnis usaha dia, kemapanan, kemudian peningkatan dari segi bisnis usaha, atau ya
Ya kemapanan dan peningkatan lah ya. Kalau kemapanan itu kan di segi karir mungkin di kantor gitu ya, di instansi, institusi itu kan ada peningkatan jabatan, peningkatan pangkat kan gitu. Kalau di bisnis usaha kan, dia menginginkan adanya perluasan bisnis mungkin gitu ya, adanya Eee, ya peningkatan dari segi itu gitu ya, atau mungkin menginginkan adanya peningkatan gaji dan dia bisa mencapai itu di tahun ini gitu dan di sini, untuk memberikan kebahagiaan ke orang lain ini berbentuk mungkin kayak memberikan hadiah-hadiah kecil gitu ya, itu. Cara memberikan kebahagiaan ke pasangan mungkin ke Scorpio atau mungkin, di karir keuangan bisnis usaha mungkin memberikan suatu kayak fee, kayak, apa ya, bonus-bonus gitu-gitu ya. Dia, memberikan kebahagiaan untuk, banyak orang gitu. Kejutan-kejutan gitulah ya, seperti itu. Dan, mungkin dengan tindakan dia memberikan itu semua ya, itu enggak harus dengan kata-kata ya, itu. Dia langsung kayak memberikan suatu kejutan yang tanpa diketahui Scorpio mendapatkan itu, gitu. Kalau misalkan di segi yang lainnya karir keuangan bisnis usaha dianya ya tahu-tahu memberikan bonus, memberikan kenaikan pangkat atau, kenaikan jabatan yang mungkin kayak tadinya enggak di disangka di dianya gitu kan ya, seperti itu. Jadi, seseorang yang nggak pelit gitu ya, yang nggak pelit. Jadi lebih ke banyak memberi gitu, memberikan kejutan-kejutan gitu dan dia adalah seseorang yang setia di sini. Dengan karakter anjing di sini ya, dia seseorang yang setia. Dan kalau menjadi pemimpin dia ini seseorang yang lembut tapi tegas gitu ya. Entah itu perempuan atau laki-laki gitu ya. Itu nggak harus yang koar-koar, nggak harus yang marah-marah itu nggak mereka itu atau dianya itu gitu. Ya seperti itu orangnya. Dan, itu di segi karir keuangan bisnis usaha ya mapan gitu ya, dan kemudian di sini ada Two of Cup. Kalau apa yang dia lakukan di sini kan fokusnya kalau saya lihatnya saat ini fokusnya di karir keuangan ya, karir keuangan bisnis usaha itu dia, mendapatkan kemapanan dulu baru dia akan memberikan pernikahan. Di sini ada Two of Cup ya, akan memberikan, hubungan yang saling seimbang, saling memberi dan menerima seimbang gitu ya, itu. Istilahnya di sini, dia akan memberikan komitmen ke Scorpio kalau misalkan kalian belum siap untuk menikah ya, memberikan komitmen keseriusan gitu. Tapi kalau yang sudah menikah ya dia akan menikahi Scorpio di sini gitu ya, akan menikah dengan Scorpio seseorang ini gitu. Dan ini kalau saya lihatnya si Scorpio juga cinta dia ya. Karena di sini ada ketulusan cinta di dianya ke Scorpio dan biasanya dengan energi true love, energi ketulusan cinta ini Scorpio juga, cinta ke dianya gitu ya, sama-sama saling cinta, saling memberi support, saling, sebagai tempat curhat gitu ya, saling saling care gitu ya, berbagi perhatian gitu, perhatian, perasaan gitu, itu. Jadi di sini, seseorang ini adalah, seseorang yang dicintai Scorpio dan dia juga mencintai Scorpio di sini dan memberikan energi ketulusan cinta di hubungan asmara ini gitu ya, itu. Dan akan, memberikan komitmen atau akan menikah dengan Scorpio, orangnya seperti itu karakternya, kemudian, dari segi energinya juga seperti itu gitu ya. Yang pasti saat ini dia lagi fokus ke keuangan dan karir dulu dan ke depannya akan, kalau sudah berhasil, sudah mapan, dia akan, menikah dengan Scorpio gitu. Entah saat ini fokusnya kalau misalkan dianya sedang, berfokus ke karir keuangan seperti itu energinya, tapi kalau misalkan dia sedang berfokus ke pendidikannya dia, mungkin dia lagi kuliah gitu ya,
itu, atau mungkin lagi SMA gitu ya, dia berfokus ke situ dulu gitu, berfokus ke pendidikannya dulu, baru mungkin ke istilahnya, baru mungkin kalau memang kalian sama-sama waktunya habis kuliah menikah bisa juga, tetapi mungkin bisa juga habis, saat ini fokus ke pendidikan dianya dan kemudian, berkarir dulu, nah baru dia siap untuk menikah dengan Scorpio, kan bisa juga seperti itu kan ya. Itu jadi intinya di sini energi di dianya ke Scorpio ini saat ini yang mana gitu ya. Dia berfokus ke pendidikannya atau berfokus ke karir keuangan, bisnis usaha gitu ya. Itu sih, dan kedepannya akan berkomitmen atau akan menikah dengan Scorpio gitu ya. Atau mungkin dalam tahun ini ya, dalam tahun ini karena ada keberuntungan di segi cup juga, mungkin ada yang menikah, bisa juga ya, dalam tahun ini ada pernikahan Scorpio dengan si dianya, bisa juga seperti itu ya. Itu jadi kalian sesuaikan aja energinya di sini gitu ya, dengan karakter dianya ini. Ini kalau resonate ya, kalau nggak resonate berarti ini bukan untuk kalian ya, energi ini gitu. Oke, dan sekarang kita lihat zodiaknya di sini, zodiak apa yang akan menikah dengan Scorpio gitu ya, atau yang akan berkomitmen dengan Scorpio ya. Di sini ada zodiak Taurus, Cancer, Libra, Pisces, Virgo, dan Aquarius ya. Itu kartu di sini saya munculkan 6 kartu di sini ya. Itu dan kalau saya lihatnya dari karakternya mungkin ada zodiak Leo juga kan ya, seperti itu sih. Ya. Oke, itu untuk zodiaknya yang kesebut di sini ya. Tapi kalau misalkan kalian berhubungan dengan seseorang ini dan dia ini nggak masuk dalam zodiak yang saya sebutkan tadi, tetapi mempunyai energi yang sama di sini, otomatis dia ini seseorang yang akan berkomitmen ke Scorpio gitu ya, atau yang akan menikah dengan Scorpio gitulah ya, seperti itu. Kalian sesuaikan aja di sini ya. Dan kalau misalkan nggak resonate juga nggak usah diambil energi ini gitu ya, jadi kalian nggak overthinking juga kan gitu. Itu sih, kalau nggak resonate berarti ini energi untuk Scorpio yang lain gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk readingan di sini. Kita ketemu dengan video saya yang lain Scorpio, dan saya akhiri. Assalamualaikum, bye.